Oke, saya jawab ya. Jadi baik tentang adanya statement atau pernyataan dari mantan pejabat Polri, kami perlu sampaikan bahwa Polri ini anti kritik. Polri tidak alergi dengan adanya kritik, saran, dan masukan. Kami berterima kasih dengan beliau yang sudah memberikan masukan. Tetapi perlu kami luruskan kepada publik. Yang pertama, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan suatu rangkaian proses hukum. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kami ingin meluruskan kepada masyarakat sekalian bahwa terhadap orang yang akan dilakukan penahanan, kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan. Apakah yang bersangkutan memiliki penyakit bawaan atau memiliki penyakit menular? Karena ini kan akan bergabung dengan tahanan lain. Untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan tersebut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita pasti sudah mengetahui bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati memiliki dokter perlengkapan yang lebih dibandingkan dokes yang ada. Sehingga ini memberi ruang penyidik menghormati hak asasi manusia. Termasuk yang disampaikan bahwa ada kezoliman, kami luruskan bahwa dengan memberikan perawatan ditemukan adanya penyakit bawaan dari 2 orang tersangka. Ini dilakukan perawatan secara medis, ini sebagai syarat bahwa Polri itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Termasuk terhadap salah satu tersangka diberikan ruang pada saat melaksanakan ujian. Mungkin teman-teman sudah melihat ada dokumentasi yang sudah naik di media sosial maupun televisi, diberi ruang kesempatan untuk melaksanakan ujian. Jadi saat proses pengobatan yang bersangkutan di Rumah Sakit Polri, ini juga diberi ruang bagi keluarga, tim kuasa hukum, termasuk simpatisan tadi. Yang Mbak tanyakan itu merupakan bagian dari simpatisan. Ini diberi ruang untuk bisa membesuk 2 orang tersangka tersebut. Dan itu sebenarnya langkah-langkah penghormatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan. Jadi kami meluruskan, ada tokoh yang menyatakan kezoliman, coba Bapak bisa melihat lagi apa langkah-langkah yang dilakukan. Jadi memang kalau dalam upaya hukum, kami tekankan sekali lagi, ini bukan terhadap personal, bukan terhadap profesi, bukan terhadap ketokohan, tetapi terkait tentang laporan seseorang warga masyarakat, dilengkapi dengan alat-alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan lain-lain, sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka. Jadi proses itu yang harus kita sama-sama mengedukasi. Makanya kami mau menyampaikan ke Bapak yang tersebut, untuk bijaklah secara hukum, jangan membuat suatu statement, pernyataan-pernyataan yang membuat publik ragu. Harusnya dengan beliau yang memiliki kemampuan, apalagi untuk kemarin kita dengar bersama-sama, dinyatakan bahwa 2 orang tersangka itu sehat. Yang bisa membuktikan yang bersangkutan sehat itu adalah orang-orang yang expert in area, orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya, yaitu apa? Dokter. Ya. Masih ada. Masih beberapa terutama di Jabodetabek di wilayah greater area gitu. Eskalasi seperti apa kalau? Ya, kalau kita berbicara secara statis, kejahatan-kejahatan jalanan, kita merubah diksi itu ya. Jadi jangan menimbulkan rasa fear of crime, rasa ketakutan, kekhawatiran di masyarakat. Dengan adanya upaya-upaya preemptif yang dilakukan serta preventif serta upaya langkah terakhir ultimum remedium
yang dilakukan oleh Ditreskrim sejajaran ini sudah mengecilkan ruang gerak terhadap pelaku-pelaku kejahatan jalanan. Mungkin rekan-rekan bisa melihat, masyarakat juga bisa menilai bagaimana tingkat patroli yang dilakukan, bagaimana mengaktifkan kembali siskamling, pos-pos kamling, termasuk ini juga memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat bahwa pemerintah, kepolisian dalam hal ini hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Apabila sudah terjadi peristiwa pidana tersebut, Polda Metro Jaya, khususnya di Ditreskrim Polda Metro Jaya juga hadir melakukan pengungkapan. Lihat beberapa hal terjadi yang termasuk viral maupun tidak viral, ini secara cepat dilakukan pengungkapan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kami juga meluruskan bahwa yang kejadian di Bekasi Kota itu bukan korban dari kejahatan jalanan ya ataupun curas, tetapi itu merupakan karena impact akan dilaksanakannya aksi tawuran, makanya yang bersangkutan dilakukan pembacokan, tetapi sudah diamankan 4 orang oleh penyidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mungkin tambahkan oleh Pak Dir. Saya rasa cukup ya rekan-rekan sekalian, karena kita akan melaksanakan beberapa kegiatan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya.